Tianxin terkejut sekali, maklum bahwa agaknya kakek ini sudah curiga. Buktinya, begitu menyerang, terus saja menggunakan jurus-jurus maut yang terampuh dari Hongwei-nya. Dia cepat mengelak ke sana-sini, dan karena dia telah memperhatikan dengan teliti ketika dia mempelajari ilmu ini, dia mengenal setiap gerakan dan tahu akan inti kekuatan Hongwei itu. Dia segera membalas dengan serangan-serangan Tian Te Xin Qiang, karena hanya ilmu inilah yang membuat tubuhnya kebal dan tamparannya cukup kuat untuk membuyarkan serangan Hongwei. Agaknya kakek itu juga maklum akan hal ini, sehingga tak lagi merasa heran mengapa pemuda itu kini memainkan ilmu silat itu, dan tahulah dia bahwa memang saat inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemuda itu untuk melawannya mati-matian. Maka dia pun lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya, sekali ini sudah mengambil keputusan untuk membunuh pemuda ini yang dianggap amat berbahaya baginya. Tiba-tiba nampak sinar perak berkelebat dan Tianxin telah menangkis Hongwei itu. Kini, tiba-tiba Hongwei itu diputar sedemikian rupa oleh Pak San Kui hingga tampaklah gulungan sinar api. Ternyata kakek itu telah mempergunakan jurus-jurus yang paling ampuh, yaitu dengan bantuan api Hongwei-nya yang tangguh, dan kini dari mulutnya bahkan menyambar asap hitam yang baunya amat keras. Tianxin sudah maklum akan hal ini, dan dia sudah menanti-nanti, bahkan bersiap untuk menghadapi jurus ini. Mendadak dia mengeluarkan bentakan dengan suara aneh, lantas dari mulutnya itu menyambar air ke arah kepala Hongwei. Itulah air yang tadi diminumnya sebelum dia mulai menghadapi Pak San Kui. Air itulah yang sekarang digunakannya untuk menghadapi api Hongwei lawan. Dia tahu, dan hal ini telah dipelajarinya selama berbulan-bulan, bahwa satu-satunya kelemahan Hongwei itu adalah terhadap air. Ces, begitu kepala Hongwei tersiram air, terdengar suara berdesis dan apinya tentu saja menjadi padam. Nampak asap hitam yang baunya keras bukan main. Pada saat itu pula Tianxin sudah berjungkir balik, pedangnya dilemparkan dari bawah ke arah perut lawan, disusul kedua tangannya menotok ke arah kaki dan kakinya sendiri menyerang ke depan dengan sangat cepatnya. Itu pun merupakan serangan gabungan yang sudah dipelajari dan diperhitungkan selama berbulan-bulan ini. Pedang itu tertangkis oleh Hongwei dan si kakek meloncat menghindarkan totokan pada kakinya. Akan tetapi dia disambut oleh tendangan kaki. Dua kaki Tianxin menendang dada dengan amat kerasnya, dan akibatnya tubuh kakek itu terlempar dan terbanting, dan dia pun roboh pingsan. Si Angkoan Wei Hong beserta 3 orang kakek Pak Tian Sam Leong berteriak marah, dan langsung menyerang dengan senjata mereka. Pemuda itu menggunakan Yang Kim untuk menyerang, dan 2 orang kakek itu menggunakan pedang mereka. Sementara itu, Tianxin yang mengerahkan tenaga pada waktu merobohkan kakek tadi, merasa tubuhnya tergetar hebat dan napasnya agak terengah. Perlawanan tenaga kakek itu sungguh amat hebat, dan dia tahu bahwa kalau dia harus melayani 4 orang itu, dia bisa celaka, apalagi kalau para penjaga nanti datang mengeroyok. Maka dia segera menyambar pedangnya dan menangkis terus meloncat keluar. Gerakan Tianxin amat cepat, sehingga biarpun 4 orang itu berteriak-teriak sambil mengejar, namun Tianxin sudah dapat melarikan diri keluar rumah dan terus berlari dengan cepat. Sementara itu malam telah tiba, sehingga kegelapan malam dapat menolong pemuda itu, menyelamatkan diri dari para pengejarnya. Hatinya lega bukan main. Biarpun dia sangsi apakah dia berhasil membunuh kakek itu, namun setidaknya dia sudah merobohkannya, dan dia yakin bahwa kalau dia sudah matangkan Hok Leong Xian Chiang dan Hok Te Sin Kun dengan sempurna, sesudah dia tahu akan kelemahan-kelemahan ilmu Hongwei maut itu, maka dia tidak perlu takut lagi terhadap Datuk Utara itu. Sementara itu, Siang Koan Wei Hong dan Pak Tian Sam Leong tak melanjutkan pengejaran, karena mereka sendiri pun masih terlalu kaget akibat melihat betapa Pak San Kui dapat dirobohkan pemuda itu, dan hal ini cukup membuat mereka berhati-hati untuk mengejar pemuda selihai itu, yang menghilang di dalam cuaca yang sudah mulai gelap. Mereka lalu kembali untuk cepat menolong Pak San Kui. Kakek itu masih pingsan, akan tetapi sesudah memeriksanya, hati Siang Koan Wei Hong agak tenang karena ayahnya tidak tewas, melainkan hanya pingsan sungguh pun terluka cukup parah. Antara lain 2 buah tulang iganya retak-retak. Sesudah siuman,
Tentu saja kakek itu langsung menyumpah-nyumpah dan berjanji akan mencari pemuda yang telah merobohkannya itu, yang dianggapnya amat curang. Tahulah kini kakek itu bahwa lawannya sungguh seorang pemuda yang selain lihai, juga sangat cerdik seperti setan sehingga tukar-menukar ilmu itu hanya suatu tipu muslihat saja. Dia memperoleh ilmu yang palsu, adapun pemuda itu berhasil mencari kelemahan-kelemahan Hung Wei-nya sehingga dia dapat dirobohkan. Setelah pengalaman pahit itu, Pak San Kui menyempurnakan ilmu Hung Wei-nya, bahkan kini dia pun menggembleng puteranya dengan ilmu Hung Wei Maut. Juga dua ilmu dari Tianxin itu mereka selidiki bersama. Mereka cari bagian yang berguna dan oleh Pak San Kui ilmu-ilmu itu dikembangkan dan dicampur dengan ciptaannya sendiri. Setelah berhasil merobohkan Pak San Kui, hati Tianxin terasa agak terhibur juga. Bukan hanya karena dia merasa dapat mengungguli seorang di antara datuk-datuk sesat yang pada waktu itu sedang merajai dunia persilatan, akan tetapi terutama sekali karena sedikit banyak dia sudah dapat membalaskan kematian keluarga Ciu. Ia akan terus berusaha membasmi semua penjahat di dunia ini dengan mati-matian untuk membalaskan semua sakit hati yang bertumpuk dalam hatinya. Akan tetapi sebelum dia memulai usaha itu, dia harus yakin lebih dahulu bahwa dia mampu mengalahkan semua penjahat, dan untuk mengukur hal itu, tak ada jalan lain kecuali mengukur kepandaiannya melawan 4 datuk kaum sesat. Dan sekarang dia harus dapat mencari si Tianong. Dia harus sanggup mengalahkan si Tianong pula, sebelum dia mulai dengan usahanya membasmi seluruh penjahat dari permukaan bumi. Siapakah si Tianong, Raja Wilayah Barat itu? Dia adalah seorang kakek yang berusia kurang lebih 55 tahun. Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, berkulit agak kehitaman. Dia memang gagah perkasa, kelihatan menyeramkan seperti tokoh Tio Hui di dalam cerita sejarah Sam Ko, dan wataknya juga sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar. Dia seorang yang kasar, apabila bicara tanpa tedeng aling-aling, terbuka, jujur dan juga wataknya keras, akan tetapi kadang-kadang dia bisa juga bersikap lembut. Hal ini adalah karena dulunya dia seorang bekas pendeta lama, yaitu pendeta Buddhis dari Tibet. Karena dia melakukan pelanggaran berat, dia dikeluarkan dari Tibet lantas dengan mengandalkan kepandaiannya, dia merantau ke timur dan terus memperdalam ilmu silatnya di sepanjang perjalanan, bahkan lalu berganti agama dan menganut agama Tu yang menjurus ke arah ilmu gaib. Dia malah juga mempelajari ilmu sihir dari para pertapa di sepanjang perjalanan, sehingga ketika akhirnya dia sampai di daerah Telaga Qinghai, dia berkeliaran di sekitar telaga itu dan segera terkenal sebagai seorang yang amat ahli dalam ilmu silat maupun dalam ilmu sihir. Satu demi satu jago silat dijatuhkannya dan akhirnya tak ada seorang pun ahli silat, baik dari golongan bersih maupun kotor, yang dapat mengalahkannya dalam waktu 1 tahun, selama dia berkeliaran di daerah Telaga Qinghai di provinsi Qinghai itu. Akhirnya namanya menjadi makin terkenal sehingga orang-orang menyebut dia sebagai si Tianong, nama julukan yang terus dipakainya dan setiap kali memperkenalkan diri, maka dia pun menggunakan nama itulah. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama sebenarnya, dan dia hanya merupakan seorang kakek raksasa berpakaian seperti Tosu yang amat lihai. Akhirnya, beberapa tahun belakangan ini si Tianong sudah menetap di kota Sining di dekat Telaga Besar Qinghai. Bahkan rumahnya bukanlah di dalam kota, tetapi di bagian luar kota Sining, dekat telaga dan merupakan daerah yang cukup sunyi. Dan karena dia amat lihai, tentu saja di antara para penjahat yang takluk kepadanya lalu mengangkatnya menjadi guru. Akan tetapi, dalam hal memilih murid si Tianong amat teliti. Kalau tidak berbakat, dia tidak mau mengajarkan ilmu silat kepada sembarang orang. Dan walaupun akhirnya dia menerima tidak kurang dari 50 orang sebagai anggotanya atau pembantunya dan yang disebut juga murid-muridnya, namun dia tidak pernah mau mengajar mereka sendiri, dan hanya menyerahkan kepada murid-muridnya yang harus mengajar para anggota atau pembantu itu. Dan di antara murid-muridnya yang termasuk pilihan, pertama-tama adalah So Qianling, dara cantik manis pesolek yang lihai itu, dan kedua yang merupakan murid kepala dan bertugas mewakili si Tianong di dalam segala hal, adalah Chiang Gusik yang berusia 35 tahun itu. Akan tetapi,
si Tianong memiliki watak yang mata keranjang atau suka kepada wanita muda dan cantik. Dia tak pernah menikah, akan tetapi banyak wanita cantik yang menjadi simpanannya. Bahkan muridnya sendiri, So Qianling, merupakan salah seorang di antara kekasihnya. Akan tetapi karena wanita ini juga menjadi muridnya, maka jaranglah dia menyuruh murid ini melayaninya. Terlebih lagi karena sebagai pengganti dirinya, So Qianling telah banyak mencarikan gadis-gadis cantik untuk gurunya yang tak pernah mengenal puas itu. Seperti juga para datuk lainnya, kehidupan si Tianong terjamin oleh para tokoh kaum sesat yang setiap bulan memberi sumbangan kepadanya. Jika tidak memberi sumbangan kepada si Tianong, maka jangan harap mereka itu dapat membuka praktek pekerjaan mereka, baik pekerjaan itu merupakan pencurian, pencopetan, perampokan, perjudian, pelacuran, dan sebagainya lagi. Pendeknya, nama si Tianong merupakan semacam pelindung, supaya mereka dapat bekerja dengan tenang. Karena sumbangan ini datang dari boleh dibilang seluruh penjahat di daerah Provinsi Qinghai, maka penghasilan kakek raksasa ini tentu saja amat besar dan membuatnya hidup sebagai seorang yang cukup kaya raya. Walaupun dia, berbeda dengan murid-muridnya, selalu nampak berpakaian dan bersikap sederhana. Si Tianong amat terkenal meskipun dia jarang memperlihatkan ilmu kepandaiannya, kalau tidak amat perlu. Murid-muridnya pun telah cukup untuk membereskan setiap pihak yang berani menentangnya. Dan apabila sekali waktu dia mengeluarkan kepandaiannya, maka akibatnya amat mengerikan. Dalam ilmu silat, di antara ilmu-ilmu silat tinggi yang rata-rata sangat ganas, dia memiliki ilmu yang sangat aneh, yaitu tubuhnya dapat menggembung seperti bola karet ditiup, dan apabila tubuhnya sudah menggembung seperti itu, penuh dengan hawa, maka jangankan hanya pukulan dan tendangan, bahkan senjata-senjata tajam tidak akan mampu melukai tubuhnya. Selain ini, juga dia ahli menggunakan senjata toya, tongkat atau sepotong kayu sekalipun. Di samping semua ilmu silatnya, juga dia pandai bermain sihir dan dapat menguasai lawan hanya dengan pandangan mata atau bentakan suaranya yang sangat berpengaruh. Pendeknya, si Tianong merupakan tokoh yang amat ditakuti orang, karena lawan yang berani menentangnya tentu akan roboh atau tewas dalam keadaan mengerikan. Dan kini, tokoh semacam itulah yang hendak ditentang oleh Tian Xin. Dengan hati penuh keberanian, pemuda ini sampai di telaga besar Qinghai. Dia berlaku hati-hati sekali dan lebih dulu menyelidiki di mana tempat tinggal datuk itu dan orang macam apa adanya. Dia bermalam di sebuah rumah penginapan dan di tempat inilah dia mencoba untuk mengajak pelayan rumah makan penginapan untuk berbicara tentang si Tianong. Tohako, aku adalah seorang pelancong dari daerah utara yang tertarik akan berita tentang keindahan telaga Qinghai. Dia memulai pada saat terbuka kesempatan bicara dengan pelayan itu. Kongcu tidak salah apabila memilih tempat ini untuk berpesiar. Pada musim semi seperti ini, telaga Qinghai selalu menjadi pusat tempat pelesir dari penduduk di seluruh penjuru di provinsi ini, dan terutama penduduk kota Xining setiap hari memenuhi telaga. Kongcu dapat berperahu, mengajak penyanyi dan tukang musik, atau Kongcu dapat pula bermain judi apabila Kongcu suka, dan ada perahu dia berbisik, yang menyediakan gadis-gadis cantik. Tian Xin tertawa, berlagak seperti seorang Kongcu tukang pelesir. Menyenangkan sekali, akan tetapi, aku juga mendengar berita yang menakutkan, yakni mengenai orang yang bernama si Tianong. Wajah pelayan itu berubah pucat pasi. Jangan Kongcu sebut-sebut itu. Akan tetapi sebenarnya tidak menakutkan, asal Kongcu tidak menyebutnya dan juga tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan keributan. Nama itu bahkan merupakan jaminan keamanan di mana-mana. Karena nama itulah maka di mana-mana tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Sudah, Kongcu tidak perlu bicara tentang itu. Melihat sikap pelayan itu, Tian Xin tidak mau mendesak karena maklum bahwa selain pelayan itu tidak akan berani bicara, juga mungkin saja dia dicurigai, dan orang yang takut seperti pelayan ini, bukan tidak mungkin bahkan melaporkan untuk mencari muka. Dia lalu mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan sendiri ke telaga. Mustahil dia tidak akan dapat menemukan tempat tinggal tokoh itu, pikirnya.
Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi dan dia sudah mandi serta bertukar pakaian bersih sebagai seorang kongcu, atau seorang pelajar yang sikapnya halus dan wajahnya amat tampan, pergilah Tianxin berjalan-jalan menuju ke telaga. Benar saja, biarpun matahari baru saja naik, di situ sudah terdapat banyak orang yang berdatangan untuk pesiar. Telaga itu besar sekali dan airnya sangat jernih, berkilauan laksana cermin menampung sinar matahari pagi, yang masih membuat jalur kemerahan panjang di atas air yang belum begitu banyak bergerak, karena tukang-tukang perahu masih sedang sibuk menawarkan perahunya di tepi telaga. Orang-orang yang pesiar agaknya masih lebih senang berjalan-jalan di sepanjang telaga, menikmati pemandangan yang indah, baik pemandangan tumbuh-tumbuhan, bunga maupun pemandangan lain, yaitu para pelancong itu sendiri, terutama gadis-gadisnya. Tianxin lalu memilih sebuah perahu yang agak butut, dan pemiliknya, tukang perahu tua yang kurus, agaknya enggan berebut penumpang dengan rekan-rekannya, maka pemilik perahu itu hanya jongkok di dekat perahu bututnya, menanti datangnya rejeki. Dan rejeki itu pun datang ketika Tianxin menghampirinya. "Paman yang baik, maukah engkau mengantarku naik perahu berputar-putar di telaga?" Wajah yang keruh itu seketika berseri. "Rejeki besar datang, tentu saja, Kongju. Perahuku ini meskipun sudah tua, akan tetapi tidak ada yang bocor dan dapat meluncur cepat sekali." Tianxin tersenyum. "Aku sedang melancong dan melihat-lihat, bukan hendak berlomba, Paman. Tidak perlu cepat-cepat." Sesudah tawar-menawar harga sewa perahu, akhirnya Tianxin naik perahu itu, duduk di atas papan yang lebih dulu digosok sampai bersih oleh tukang perahu itu, dan perahu itu kemudian meluncur ke tengah telaga, dipandang oleh rekan-rekan tukang perahu dengan heran. Mengapa ada kongcu yang memilih perahu butut itu? Di atas telaga itu masih senyap. Akan tetapi, sebuah perahu tunggal di atas telaga yang amat luas itu merupakan pemandangan yang amat indah, mengandung pesona tersendiri dan tentulah akan menjadi objek yang menggairahkan bagi seorang pelukis atau seorang penyair. Matahari yang masih cukup rendah itu bersinar dari depan, membuat bayangan orang dan perahu mengikuti perahu itu dengan lembut. Adapun perjalanan perahu hanya mengakibatkan permukaan telaga terusik sedikit saja. "Paman, coba bawa perahu ke sebelah kanan sana yang penuh pohon-pohon. Tapi di sana sunyi sekali, Kongju." "Biarlah, aku justru suka akan kesunyian." Tukang perahu itu lalu mendayung perahunya perlahan-lahan menuju ke kanan, menjauhi pantai yang ramai itu, menuju pantai yang penuh dengan pohon-pohon karena bagian itu merupakan sebuah hutan yang masih liar. Sesudah mereka berada jauh dari keramaian orang, Tianxin mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi tujuan utamanya naik perahu milik tukang perahu tua ini. "Paman, di sini sunyi, tidak ada orang yang mendengarkan kita. Maukan Paman memberi keterangan kepadaku tentang sesuatu?" Kakek yang usianya sudah ada 60 tahun itu memandang wajah Tianxin yang muda dari tampan, lalu bertanya sambil tersenyum, "Keterangan tentang apakah, Kongju?" "Tentu saja saya mau menjelaskan kalau saya tahu, tapi mengapa mesti mencari tempat yang sunyi?" "Karena setiap orang yang kutanya agaknya tidak ada yang berani menjawab sejujurnya, Paman. Aku adalah seorang pelancong yang datang jauh dari utara, dan aku mendengar hal ini menjadi tertarik sekali dan rasanya tak akan puas sebelum mendapat keterangan yang memuaskan." "Tentang apakah, Kongju?" "Tentang orang yang bernama Si Tianong." "Ah." Wajah kakek itu menjadi pucat dan segera menoleh ke kiri kanan dan belakang. "Tidak ada seorang pun manusia di sini, Paman. Paman adalah seorang tua yang miskin, siapa yang hendak menyusahkanmu? Karena itulah maka aku tadi memilih dan menyewa perahumu, dan kuharap Paman suka memberi keterangan kepadaku, untuk itu aku mau untuk menambah biaya sewa perahu." Kakek itu menarik napas panjang. "Kongcu benar, tidak ada orang lain di sini, dan aku sudah tua dan miskin." "Takut apa?" "Nah, Kongcu hendak bertanya tentang apa? Siapakah sebenarnya si Tianong itu, dan mengapa semua orang takut membicarakan dia?" "Dia adalah seorang tokoh besar di daerah ini, Kongcu. Dia menguasai semua orang, dan semua orang agaknya tunduk kepadanya, atau setidaknya kepada anak buahnya, karena dia sendiri jarang nampak di luar.
Kabarnya dia memiliki kepandaian seperti dewa, malah pandai sihir sehingga semua orang takut. Katanya baru dibicarakan saja dia sudah dapat mengetahuinya. Akan tetapi aku tidak membicarakan keburukan orang, maka biarlah kalau didengar juga. Di manakah rumahnya, Paman? Rumahnya tidak jauh dari telaga ini, di sebelah barat telaga, di bagian yang sunyi, yang nampak merah-merah dari sini itu. Kakek itu menunjuk ke kiri. Di sana dia mempunyai sebuah rumah besar, dan di sanalah para anak buahnya yang puluhan orang banyaknya itu berkumpul. Mereka semua ahli-ahli silat yang lihai. Demikian kata orang. Semua anak buahnya yang puluhan itu tinggal di sana? Ya, di rumah-rumah yang dibangun di sekitar rumah induk tempat tinggal si Tian Ong, merupakan sebuah perkampungan tersendiri. Pernah aku mengirim kayu bakar ke sana. Rumah-rumah yang indah dan mewah, Kongju. Dan keluarganya, dia hanya hidup bersama para pembantunya dan kabarnya, dia memiliki belasan orang selir, dan dia tidak pernah beristri, tidak mempunyai anak. Begitukah? Tianxin merasa girang bukan main, karena dia sudah memperoleh keterangan secukupnya. Setelah melihat banyak perahu mulai bergerak ke tengah, dan karena semua keterangan yang dikehendakinya telah didapatkan, maka dia lalu menyuruh tukang perahu mendayung kembali perahunya ke tepi yang ramai itu. Kini banyak perahu berseliweran dan mulailah terdengar suara musik di antara perahu-perahu itu. Ada suara orang bernyanyi, suara tertawa dan banyak di antaranya nampak perahu-perahu yang indah, dihias dan ditumpangi oleh gadis-gadis cantik yang melambai-lambaikan tangan ke arah pria-pria muda yang berkendaraan sendirian. Mereka terkekeh genit, dan ada pula di antara mereka yang bernyanyi-nyanyi menurutkan irama yang kim yang dimainkan oleh temannya. Suasana di tempat itu sungguh meriah sekali dan perahu-perahu berseliweran, terutama sekali di sekeliling perahu-perahu pelesir yang ditumpangi wanita-wanita penghibur itu. Karena si tukang perahu tua menduga bahwa tentu saja penyewa perahunya akan suka mendekati perahu itu, dia pun lalu mendayung perahunya mendekat. Dan begitu melihat Tianxin yang sangat tampan, muda dan sendirian pula di atas perahunya, riuh rendah wanita-wanita itu melambai kepadanya. Kongcu yang tampan, mengapa sendirian saja? Kongcu seorang manusia ataukah dewa yang baru turun dari kahyangan? Mari, Kongcu, mari kami layani Kongcu bersenang-senang dengan Kongcu, tidak usah bayar pun tidak mengapa. Aduh gantengnya, bermacam-macam teriakan mereka disertai lambaian tangan, sapu tangan serta lontaran kerling, dan senyum memikat ke arah Tianxin dibarengi gelak tawa genit. Melihat hal ini, beberapa orang muda dalam perahu-perahu yang berdekatan menjadi iri hati. Ada sebuah perahu bercat merah yang ditumpangi 4 orang pemuda lantas didayung oleh 4 pasang tangan, didayung laju menabrak perahu yang dinaiki Tianxin. Jangan menabrak. Tukang perahu tua berteriak ketakutan. Perahu merah itu jauh lebih besar, dan didayung oleh 4 orang. Karena itu sekali kena ditabrak tentu perahunya akan pecah, atau setidak-tidaknya tentu akan terguling bersama penumpangnya. Bagi dia sendiri bukan soal besar apabila hanya terguling di telaga, akan tetapi Kongcu yang menjadi penumpangnya itu. Melihat hal ini, Tianxin yang tidak tahu sebabnya mengapa perahu yang lebih besar itu hendak menabrak, menyangka bahwa mereka itu tak sengaja, maka dia pun cepat-cepat merampas dayung dari tangan kakek tukang perahu lantas menodongkan dayungnya keluar perahu, hendak menyambut perahu besar itu dengan dayung. Tukang perahu tua itu terkejut sekali. Mana mungkin tangan kuat menahan perahu besar yang meluncur cepat itu. Selain tidak kuat, dayung itu bisa patah dan lengan tangan yang memegangnya tentu akan patah pula. Jangan, Kongcu teriaknya. Akan tetapi perahu itu telah datang dan dengan tenang, cepat namun perlahan saja Tianxin mendorongkan dayungnya, mengenai moncong perahu besar dan perahu besar itu melenceng lalu meluncur melewati perahu kecil, dan hanya berselisih beberapa senti saja akan tetapi tidak menabrak. Melihat ini, tukang perahu yang tadinya sudah pucat itu lalu menarik napas panjang dan mengira bahwa hal itu kebetulan saja. Aduh, kita selamat, katanya. Paman, mereka itu kenapa sih? Lihat, mereka datang lagi. Tukang perahu itu menengok dan mukanya menjadi pucat lagi. Celaka?
Agaknya mereka itu iri kepada Kongcu karena ulah perempuan-perempuan itu, dan mereka menjadi marah, sengaja hendak menggulingkan perahu kita. Tukang perahu itu lalu bergegas mendayung perahunya hendak pergi dari situ. Jangan melarikan diri, Paman. Biarkan saja mereka datang, kata Tianxin yang menjadi sangat marah. Setelah dia tahu bahwa keempat orang muda itu memang sengaja hendak menggulingkan perahunya. Kakek itu tertegun. Akan tetapi melihat sinar mata yang mencorong dari pemuda itu, dia menjadi ketakutan. Sementara itu, lari pun tiada gunanya karena perahu merah itu datang dengan cepat sekali, kini meluncur dan hendak menabrak perahu kecil itu dari belakang. Sedangkan para pelancong lain yang berada di perahu masing-masing menonton dengan hati tertarik, dan ada di antaranya yang bersorak-sorak seperti menonton pertunjukan yang amat menyenangkan. Dengan gerakan tubuhnya, Tianxin membuat perahunya berputar, sehingga dia duduk di bagian perahu yang kini tepat akan ditabrak. Tukang perahu terkejut bukan main ketika perahunya terputar sedemikian rupa, seperti dari bawah digerakkan oleh ikan yang besar, dan pada saat itu, moncong perahu merah telah datang dekat sekali. Sekali ini, Tianxin tidak mempergunakan dayung yang masih dipegang oleh si tukang perahu, melainkan menggunakan tangan kirinya. Akan tetapi dia menanti hingga moncong perahu besar itu telah hampir menyentuh perahunya, dan berada demikian dekat sehingga nampak olehnya betapa empat orang pemuda itu melihatnya dengan mulut menyeringai girang. Tiba-tiba, jari-jari tangannya menyentuh moncong perahu, lantas dia mengerahkan tenaga, mencengkeram moncong perahu itu, dan sekali dia mengangkat dan mendorong, perahu merah itu seperti seekor kuda mengangkat kedua kaki depannya, terangkat lalu terbanting menelungkup dan terguling. Segera terdengar jeritan-jeritan dan teriakan-teriakan kaget. Demikian cepatnya, Tianxin menggerakkan tangannya, sehingga tidak ada seorang pun, kecuali si tukang perahu yang duduk dekat dengannya, yang tahu benar bagaimana perahu besar itu tiba-tiba terguling sendiri, sedangkan perahu kecil yang ditabraknya sama sekali tidak apa-apa. Empat orang pemuda itu gelagapan dan berteriak-teriak minta tolong, karena mereka tak pandai renang. Akhirnya mereka ditolong oleh tukang-tukang perahu, di bawah sorakan dan tertawaan para pelancong lain. Karena mereka basah kuyup, empat orang pemuda itu tidak banyak lagak lagi, lalu cepat minggir dengan perahu lain dan melarikan diri dari tempat itu. Bagaimana bisa terjadi itu? Luar biasa sekali, tentu ada setan air yang menolongnya. Dia tentu benar-benar dewa dari kahyangan, terdengar seorang wanita penghibur berseru. Semakin ramailah keadaan di situ dan sekarang Tianxin menjadi pusat perhatian orang, terutama sekali para pelacur itu yang agaknya kini hendak berlomba untuk merebut hati pemuda ganteng yang bernasib amat baik itu, sehingga perahunya ditabrak perahu besar, malah si penabrak itu sendiri yang terbalik. Pada saat Tianxin yang merasa jemu itu akan menyuruh tukang perahu membawanya ke pinggir karena perahunya dikepung, tiba-tiba terdengar bentakan wanita yang nyaring dan berwibawa, "Minggir semua!" "Wah, celaka, Kongcu!" Tukang perahu tua itu berbisik dengan muka pucat. Mendengar ini, Tianxin menoleh ke arah suara itu, dan melihat betapa perahu-perahu pada cepat-cepat minggir untuk memberi ruang kepada sebuah perahu kecil yang datang dengan cekatan sekali. "Silakan, Nona, silakan, Xiaoqia." Suara mereka itu penuh dengan hormat, dan Tianxin memandang seorang dara yang mendayung perahu hitam kecil itu, lalu wajahnya segera berseri. Kiranya Nona itu adalah Zhou Qianling. Tentu saja dia mengenal Nona ini, Nona cantik manis dengan pakaian yang mewah dan pesolek, dengan wajah yang riang dan lincah, terutama sekali hidungnya yang mancung dan sepasang matanya yang amat jeli, yang pada saat itu menatap wajahnya, dan bibir yang merah itu mulai tersenyum, ketika perahu hitam itu akhirnya berhenti di dekat perahu yang ditumpangi Tianxin. Pemuda ini memandang dengan jantung berdebar. Bukan apa-apa, hanya girang karena dia melihat jalan yang terbaik untuk bisa berhubungan dengan si Tianong, tanpa harus menimbulkan curiga, yaitu lewat dara ini. Bukankah Zhou Qianling ini murid tersayang dari si Tianong? Tianxin segera mengangkat kedua tangannya di depan dada sambil berkata, "Selamat bertemu, Nona Zhou Qianling." Wajah ini segera menjadi cerah sekali, senyumnya lebar dan gembira. Kiranya benar-benar saudara Cheng yang muncul di tempat ini.
Siapa lagi yang dapat mendatangkan keributan kalau bukan engkau? Mari kau pindahlah ke perahuku dan kita mengobrol. Akan tetapi, perahu ini kusewa. Sudahlah, Kongju. Tidak mengapa, Xiaoqia telah memanggilmu, si tukang perahu cepat berkata. Hei, tukang perahu, engkau beruntung sekali perahumu disewa oleh Kongju ini, kata So Qianling dan dia melemparkan sepotong uang emas kepada tukang perahu itu. Uang itu jatuh ke lantai perahu mengeluarkan bunyi nyaring. Nah, itu ongkosnya. Terima kasih terima kasih atas kebaikan Xiaoqia yang mulia. Kongju, cepatlah kau pindah ke perahu Xiaoqia, kata tukang perahu itu sambil mendorong-dorong perlahan ke pundak Tianxin. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.